Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali bab 22, yang judulnya agak nyentil ya. Orang ini jualan baterai tapi tetap menginspirasi. Kita fokus ke Elon Musk, terutama pas peluncuran Tesla Powerwall. Itu. Misi kita nih, coba bedah gimana sih Musk bisa bikin teknologi yang rumit banget, jadi kedengaran simple dan menarik gitu. Ya, menarik banget ini. Gimana seorang inovator teknologi kayak Musk justru pakainya teknik cerita yang paling dasar. Buat apa? Ya, buat nyambung ke audiens luas. Padahal yang dibahas ya ampun, baterai rumah tangga loh. Ini bukan cuma soal jualan produk, tapi ini pelajaran komunikasi tingkat tinggi. Coba kita lihat deh caranya. Oke. Kita mulai dari presentasi Powerwall Musk di 2015 itu ya. Anda mungkin ingat dia ngenalin baterai buat rumah. Teknologinya kan lumayan kompleks ya. Ada lithium ion, terus kontrol thermal cair gitu-gitu. Tapi dengerin deh cara Musk ngejelasinnya. Dia bilang, kita punya reaktor fusi praktis di langit, maksudnya matahari. Terus baterai yang ada waktu itu dibilang payah, jelek, bau buruk pokoknya. Sederhana banget kan ngomongnya. Sederhana, dan ini bisa diukur loh. Di bab ini disebutin soal tes keterbacaan Flash Kincaid. Itu alat buat ngukur seberapa gampang teks dibaca. Hasilnya buat pidato Musk. Itu setara pemahaman anak kelas 6 SD, malah ada bagian yang cocok buat kelas 3 SD. Serius? Kelas 3 SD? Padahal ngomongin energi terbarukan ya? Iya, ini nunjukin banget kekuatan milih kata-kata pendek, kalimat simple, bahkan buat ide yang gede banget. Buat Anda nih, ini penting. Idenya serumit apapun, bisa nggak sih disederhanain biar ya lebih gampang dicerna gitu? Tapi kalau disederhanain se-ekstrem itu nggak ada resiko gitu. Kayak kehilangan detail penting, atau mungkin malah dianggap ngeremehin audiens yang ngerti teknis. Pertanyaan bagus itu, risiko pasti ada. Tapi kayaknya Mas kini, gimana ya, dia bertaruh. Dia mikir, untuk ngenalin ide di awal, bikin orang semangat, jangkauan luas itu lebih penting dari detail teknis yang jelimet. Detailnya nanti aja buat yang udah tertarik. Fokus awalnya itu bikin semua orang paham dulu masalahnya apa. Mirip kayak Steve Jobs dong. Nah, itu dia. Mirip banget sama yang dilakukan Steve Jobs. Iya, bab ini kan dibandingin sama peluncuran iTunes Music Store ya. Ingat kan, Jobs bikin Napster sama Kazaa itu jadi penjahatnya. Download nggak jelas, kualitas jelek, ilegal pula. Terus iTunes datang sebagai pahlawan. Solusi gampang, legal, harganya juga oke. Persis. Musk pakai pola naratif yang sama persis, tapi buat teknologi beda. Penjahat di cerita Musk itu ya ketergantungan kita sama bahan bakar fosil, sama baterai konvensional yang tadi dibilang payah itu. Nah, pahlawannya jelas, Powerwall. Oh, jadi ini struktur cerita klasik ya? Betul. Hadirkan masalah, si penjahat ini yang bikin audiens sebel atau relate, terus tawaran solusi Anda, si pahlawan yang kelihatan elegan. Teknik ini tuh bikin nyambung share emosi. Jadi audiens lihat produknya bukan cuma barang, tapi jawaban buat masalah mereka. Jadi, kerangka cerita penjahat versus pahlawan ini yang jadi kuncinya ya. Makanya bisa efektif banget bahkan buat produk teknis kayak baterai. Tepat sekali. Rahasia pencerita atau storyteller secret dari bab ini jelas banget. Produk atau ide sehebat apapun nggak bakal laku kalau orang nggak ngerti masalah apa sih yang diberesin sama produk ini. Makanya pencerita ulung kayak Musk dan Jobs, mereka sengaja ngenalin penjahat dan pahlawan. Buat apa? Buat menyederhanakan cerita. Biar langsung kena dan gampang diingat. Dan disampaikannya pakai bahasa yang ya ampun, sederhana banget. Sampai anak SD aja ngerti. Jadi judul, orang ini jualan baterai, tapi tetap menginspirasi. Itu masuk akal ya. Justru karena dia bikin kita paham kenapa baterai ini penting. Lewat cerita yang gampang dicerna itu. Bukan cuma daftar fitur teknis doang. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Kita lihat Mas jualan baterai. Sesuatu yang mungkin kedengaran, bosan ya? Tapi presentasinya bisa viral, bisa menginspirasi. Ini bukti nyata kekuatan simplifikasi dan narasi kan? Iya, dan ini bawa kita ke pertanyaan refleksi yang penting buat Anda. Coba pikirin deh, seberapa sering kita pas jelasin sesuatu yang kita kuasai banget, malah kerjebak pakai jargon rumit, pakai detail teknis yang malah bikin orang lain, bingung atau nggak tertarik. Mungkin nggak sih ada penjahat dan pahlawan dalam cerita yang Anda ingin sampaikan? Sesuatu yang bisa bikin cerita Anda jadi jauh lebih simpel, lebih berkesan, dan lebih kena di hati gitu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.